Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bertemu lagi dengan Ustadz Ajis di sini. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 7 ya, yang ada di bab 1 semester 1, yang mana di sini melanjutkan ya yang poin C, yaitu keragaman suku. Seperti kita ketahui, sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun, selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan, antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Sedangkan suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam suku bangsa tertentu pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terdapat kebudayaan suku bangsanya. Misalnya dalam penggunaan bahasa daerah, serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, faktor perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. 1. Tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lainnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain. Yang ketiga, adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat, kesenian daerah, misalnya tari janger, tari serimpi, tari cakalele, dan tari saudati. Yang kelima, kekerabatan, misalnya patrilineal, sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal, sistem keturunan menurut garis ibu. Yang keenam, batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia, menurut sensus BPS tahun 2020, terdapat 1340 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lainnya. Jumlah suku bangsa di Indonesia banyak jumlahnya. Berikut contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu Aceh. Suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kelut, suku Simelu, suku Singkil, suku Tamiang, dan suku Ulu. Yang kedua ada Sumatera Utara, yaitu suku Karo, suku Nias, suku Samalungun, suku Mandailing, suku Dairi, suku Toba, suku Melayu,
suku Pakpak, dan suku Maya-Maya. Yang kedua yaitu Sumatera Barat, yang mana terdapat suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, suku Guci, suku Jambak, suku Caniago, dan suku Koto. Yang keempat Riau, yang mana terdapat suku Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Wantum Akik, Talang Mamak, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, dan Laut. Yang keenam Bangka Belitung, yaitu suku Melayu, Bangka, dan Belitung. Selanjutnya ada di Jambi, yaitu terdapat suku Batin, Kerinci, Penghulu, Pindah, Melayu, Kubu, dan Bajau. Yang ke-8 suku Sumatera Selatan, yaitu terdapat suku Palembang, terus Melayu, Ogan, Pasemah, Omering, Ranau Kisam, Kubu, Rawas, Rejang, dan Lematang. Yang selanjutnya adalah dari Bengkulu, yaitu terdapat suku Melayu, Rejang, Lebong, Enggano, Sesak, Rawai, Pakal, Kaur, Lembak. Dan yang ada di ujung Sumatera yaitu Lampung, yang mana terdapat ada suku Lampung, Melayu, Sumendo, Pasemah, Rawas, Pubian, Sukai, Sepucih, dan lain-lain. Ya, itulah contoh dari persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang keragaman budaya, yang mana ada terdapat dalam poin D, yaitu bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khas. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contoh adalah pemakaman daerah Toraja. Mayat tidak dikubur dalam tanah, tetapi diletakkan dalam goa. Di daerah Bali ada upacara pembakaran mayat atau ngaben. Nah, untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri tiap budaya, yaitu ciri khas budaya adalah terdiri atas bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan ciri badaniyah atau fisik. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Harapannya dengan apa yang Ustadz berikan dan disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.